Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ena Vinatariani, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Pamulang. Pada materi kali ini, pertemuan 11 saya akan membahas mengenai korespondensi bisnis. Setiap perusahaan pastinya menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain dalam bisnis agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa masalah. Biasanya media yang digunakan adalah telepon, internet, email, dan surat. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai surat. Apa sih surat? Adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Komunikasi eksternal yaitu hubungan antara lembaga dengan pihak luar. Contohnya kantor A mengirim surat kepada kantor B. Komunikasi internal yaitu adalah hubungan komunikasi yang dibangun oleh satu instansi dengan karyawannya. Yang pertama, tidak adanya instruksi atau kontrol tentang cara menulis surat yang baik. Orang sendiri terlalu mudah memaafkan kesalahan saat menulis surat. Lalu, ciptakan kerjasama yang baik, sebab perusahaan tidak akan mencapai tujuan tanpa kerjasama yang baik dengan pihak lain yang berkepentingan. Lalu, diseminasi kegiatan, sebab tidak semua orang di dalam perusahaan secara otomatis tahu apa yang terjadi di dalam perusahaannya atau dengan pihak luar. Fungsi surat. Nah, surat mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi, sudah pasti. Surat untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, perintah, pernyataan, laporan, dan sebagainya. Juga sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai alat bantu untuk mengingat satu kegiatan, juga sebagai catatan atau dokumentasi sejarah untuk keperluan kepentingan kegiatan. Sebagai alat mewakili pribadi atau lembaga, atau sebagai duta. Persyaratan surat yang bagus, pertama, pahami masalah yang hendak ditulis atau dilaporkan. Menurut tata bahasa yang standar, gunakan bahasa yang sederhana, miliki kata yang tepat atau gunakan istilah umum. Pemilihan huruf yang benar, isi surat harus rinci dan juga jelas. Untuk menyusun surat yang baik, penulis harus memperhatikan hal-hal yang berikut. Pertama, tetapkan dulu maksud dari surat. Terus, urutan masalah yang akan ditulis. Rumuskan pokok pembicaraan agar runtun, logis, dan teratur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Hindarkan sejauh mungkin singkatan-singkatan atau penggunaan singkatan yang tidak biasa. Perhatikan dan kuasai bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya. Ikuti pedoman penulisan ejaan dan tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bagian-bagian surat. Nah, ini bagian-bagian surat resmi. Yang pertama pasti ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, hal tentang surat, lampiran, surat yang dituju, salam pembuka, pendahuluan isi surat, penjelasan isi surat, penutup isi surat, ada salam penutup, nama jabatan, ada tanda tangan, ada tembusan, halaman lampiran atau inisial. Di sini ada kepala surat, leher surat, tubuh surat, kaki surat. Ya, surat resmi merupakan surat yang sering digunakan dalam kedinasan, keorganisasian, atau lembaga-lembaga instansi maupun pekerja. Lalu ada bentuk resmi. Bentuk resmi ini merupakan salah satu bentuk surat dari bagian-bagian surat resmi. Ya, nah ini fungsi dan tujuannya sama dengan bagian surat resmi, namun jangan lupa membuat surat resmi selalu perhatikan bagian garis tengah ya agar surat terlihat lebih rapi dan diterima oleh instansi atau lembaga. Karena surat ini sifatnya tidak main-main. Bentuk lurus penuh ya. Bentuk ini penulisannya semuanya ada di pinggir sebelah kiri, artinya dari mulai tanggal sampai kata lampiran itu dimulai dari sebelah kiri. Jadi semua rata kiri. Ada bentuk lurus atau gaya blok. Umumnya digunakan oleh perusahaan. Ini hampir sama dengan bentuk lurus penuh, bedanya pada tanggal. Nah, ini pada
Ini pada tanggal ini terletak di sebelah kanan juga ini salam penutup, nama instansi, nama jabatan juga ditulis di sebelah kanan. Lalu ada bentuk setengah lurus. Ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk lurus, bedanya terletak pada penulisan isi surat tiap alinea baru. Nah, tiap alinea baru ini menjorok ke dalam. Ya. Nah, ini tiap alinea baru menjorok ke dalam. Ya, ini sama tanggal surat dan ini ada di sebelah kanan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan bentuk surat lurus, hanya tiap alinea baru menjorok ke dalam. Ada bentuk lekuk. Nah, penulisannya pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga. Nah, ini ya, alamatnya bentuknya seperti tangga. Nah, dia tiap alinea ini menjorok ke dalam. Nah, ini tiap alinea menjorok ke dalam. Lalu ada bentuk menggantung. Hampir sama juga dengan surat bentuk lurus. Bedanya penulisan alamat dan alineanya, setiap alinea ditulis rata kiri. Nah, ini rata kiri, tetapi pada setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya itu di dalam. Jadi alineanya rata kiri, baris berikutnya ada di dalam. Lalu bentuk resmi Indonesia Lama, yaitu alamat surat. Nah, ini diketik di sebelah kanan di bawah tanggal, ya. Nah, ini alamat di bawah tanggal. Lanjut, jenis-jenis surat. Ada surat pribadi. Apa sih surat pribadi? Surat pribadi biasanya surat yang dikirim dari seseorang kepada orang lain. Ini biasanya cirinya tidak ada kop surat, tidak ada tanggal surat, juga tata bahasanya tidak terlalu formal, ya. Ada surat resmi. Surat resmi biasanya cirinya ada nomor surat, ada kop surat, ya, bahasanya baku, penulisannya juga harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Surat resmi diantara ada surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, dan sebagainya. Ada surat niaga, ini biasanya surat tentang jual beli. Ada surat penawaran, surat pesanan, dan sebagainya. Ada surat dinas, isinya biasanya tentang kedinasan suatu instansi. Biasanya surat pemberitahuan dinas, surat kuasa dinas, dan sebagainya. Ada juga surat lamaran kerja. Ini biasanya ditulis oleh pribadi seseorang kepada instansi perusahaan untuk mengajukan lamaran kerja. Jenis surat berdasarkan tujuannya, yaitu ada surat pemberitahuan, isinya biasanya berisi tentang pemberitahuan. Ada surat perintah, biasanya tentang perintah agar melakukan sesuatu. Ya. Ada juga surat permintaan, ini biasanya tentang permintaan terhadap suatu barang lebih detail. Ada surat peringatan, ini biasanya surat yang berisi peringatan dari satu instansi kepada seseorang. Ada surat susulan, ini biasanya surat penegasan dari surat yang pernah dikirim sebelumnya. Ada surat keputusan, biasanya berisi keputusan yang diambil oleh organisasi atas dasar pertimbangan. Ada surat laporan, ini biasanya berisi tentang laporan kerja kepada orang lain. Ada surat penawaran, ini berhubungan dengan jual beli atau barang yang sejenisnya, ya, berisi biasanya penawaran dan spesifikasi harga. Jenis surat berdasarkan wujudnya ada kartu pos, ada warkat pos, ada surat bersampul, ada memorandum, ada nota, juga ada telegram. Surat menurut kerahasiaannya ada surat biasa, ini biasanya isinya tidak terdapat hal-hal yang perlu dirahasiakan. Ada juga surat rahasia, biasanya isinya hanya diketahui oleh beberapa orang yang penting saja. Dan ada surat yang sangat rahasia, ini biasanya kerahasiaannya harus dijaga, ya, tidak semua orang boleh mengetahui tentang surat ini. Surat berdasarkan jangkauannya ada surat internal dan surat eksternal. Surat internal adalah surat yang berasal dari dalam satu organisasi atau perusahaan ditunjukkan ke divisi lain di perusahaan yang sama. Surat eksternal yaitu surat yang asalnya dari luar kantor atau perusahaan yang masuk melalui pengiriman pos surat. Presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.